Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Arsy, yang kedua Grimelda Rizky Farah, yang ketiga saya sendiri Bani Rasulia, dan yang keempat ada Ilham Mubarok. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas mata kuliah statistika dan menambah wawasan serta pemahaman tentang ilmu statistika mengenai angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Manfaatnya, yang pertama, memberikan informasi yang detail agar dapat dipelajari secara seksama. Yang kedua, dapat menganalisis secara sendiri dan terperinci. Yang ketiga, menjadi pelajaran dalam menyelesaikan angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Lalu, angka indeks. Angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya, atau angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grimelda Rizky Farah dengan NIM 12763 akan menjelaskan bagian dari angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Angka indeks tertimbang memiliki beberapa metode sebagai berikut. Metode pertama, metode sederhana, rumusnya IN sama dengan PN dibagi P0 dikali 100%. Keterangannya, IN sama dengan indeks harga barang, P0 sama dengan harga barang pada jangka waktu dasar, PN sama dengan harga barang pada suatu periode waktu yang lain. Kedua, ada metode least pairs, rumusnya IL sama dengan sigma kurung buka PN dikali Q0 kurung tutup dibagi sigma kurung buka P0 dikali Q0 kurung tutup dikali 100%. Keterangannya sama dengan IL adalah angka indeks last pairs, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 sama dengan harga tahun dasar, Q0 sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Yang ketiga, metode Paasche, rumusnya IP sama dengan sigma kurung buka PN dikali QN kurung tutup dibagi sigma kurung buka P0 dikali QN dikurung tutup lalu 100%. Keterangan dari rumus di atas adalah IP sama dengan angka indeks Paasche, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, P0 sama dengan harga tahun dasar, QN sama dengan kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Yang keempat ada metode Drop-Bees and Bali, rumusnya ID sama dengan IL ditambah IP bagi 2. Keterangannya sama dengan ID adalah angka indeks Drop-Bees, IL angka indeks last pairs, IP angka indeks Paasche. Yang metode kelima adalah metode Irving-Fisher, rumusnya IF sama dengan IL dikali IP, keterangannya IF sama dengan angka indeks Irving-Fisher, IL sama dengan angka indeks last pairs, IP sama dengan angka indeks Paasche. Yang keenam, metode Marshall-Edgeworth, rumusnya IM sama dengan sigma kurung buka Q0 ditambah QN kurung tutup dikali PN dibagi sigma kurung buka Q0 ditambah QN kurung tutup dikali P0 dikali 100%. Keterangannya, IM adalah angka indeks Marshall, P0 sama dengan harga tahun dasar, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, Q0 sama dengan kuantitas tahun dasar, QN sama dengan kuantitas yang dihitung angka indeksnya. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mubarok dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks tidak terbanding. Apa itu angka indeks tidak terbanding? Angka indeks tidak terbanding itu adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Angka indeks tidak terbanding memiliki beberapa metode. Yang pertama, metode relatif. Rumus metode relatif yaitu LT0 sama dengan PT per P0 kali 100.
LT0 adalah angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. PT adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T. P0 adalah harga masing-masing produk pada tahun dasar. Yang kedua, metode angka indeks relatif kuantitas. Rumus metode angka indeks relatif kuantitas yaitu LT0 sama dengan QT per Q0 kali 100. LT0 adalah angka indeks tahun ke T dibandingkan dengan tahun dasar. QT adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T. Q0 adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah metode agregatif sederhana. Rumus metode agregatif sederhana yaitu LA sama dengan jumlah PN per jumlah P0 kali 100%. LA adalah indeks harga agregatif atau tidak terimbang. PN adalah harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung. P0 adalah harga-harga pada tahun dasar. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Arsi dengan NIM 122011088. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari angka indeks. Bisa dilihat contoh soal indeks tertimbang. Saya ambil dari produksi dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Garut tahun 2016 tahun 2017. Di mana pada tahun 2016 kita anggap sebagai P0 atau harga tahun dasar. Dan tahun 2017 kita anggap PN atau harga yang akan dihitung. Nah, untuk produksi tahun 2016 kita anggap QO atau kuantitas tahun dasar. Lalu tahun 2017 kita anggap QN sebagai kuantitas tahun yang akan dihitung. Yang pertama itu metode sederhana. Metode sederhana dilambangkan dengan IN, di mana rumus IN sama dengan PN per P0 dikali 100, di mana PN tadi adalah 46,026,942,20 per 30,677,230,70 dikali 100 dan menghasilkan 150,0361706378. Lalu yang kedua ada metode Laspeyres. Metode ini dilambangkan dengan IL dengan rumus sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dan juga dikali 100. Lalu 46.206.942,20 dikali dengan 1348,40 per 30,677,230,70 dikali dengan 1348,40 dikali 100. Untuk perhitungan matematikanya mungkin 1,348 itu bisa dicoret karena variabel atas bawahnya sama. Jadi menghasilkan 150,03617. Lalu yang ketiga ada metode Pasce, di mana metode ini dilambangkan dengan IP yaitu sigma, maksud saya dengan rumus sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dan juga dikali 100. Lalu dimasukkan angka-angkanya sama seperti tadi. Jika hitungan matematika atas bawah sama bisa kita coret, jadi bisa kita abaikan. Lalu menghasilkan 150,03617. Lalu yang keempat ada metode Drobis and Bowley, di mana metode ini dirumuskan dengan IL ditambah IP per 2. Jadi hasil IL ditambah dengan hasil IP sama dengan, maksud saya dibagi 2. Nah, hasil IL tadi adalah 150,03617 ditambah hasil IP-nya adalah 150,03617 dibagi 2. Maka akan menghasilkan 150,03617.
Lalu yang kelima ada metode Irving-Fisher, di mana metode ini dirumuskan dengan akar IL dikali dengan IP. Lalu tinggal kita masukkan angkanya, maka akan menghasilkan 150,03617. Lalu yang keenam ada metode Marshall et G-Word, di mana metode ini dilambangkan dengan IM. Rumusnya adalah sigma QO ditambah QN dikali dengan PN per sigma Q0 tambah QN dikali dengan PO lalu dikali 100. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada pada tabel, maka akan menghasilkan 150,03617. Selanjutnya ada contoh soal indeks tidak tertimbang. Contoh ini juga saya ambil dari produksi dan nilai produksi perikanan di Kabupaten Garut tahun 2016-2017. Yang pertama itu ada metode relatif, menghitung indeks sederhana. Dilambangkan dengan IT kosong sama dengan PT dibagi P0 dikali 100. Maka kita masukkan angkanya, maka akan menghasilkan 150,3617,06378. Lalu angka indeks relatif kuantitas. Rumusnya adalah QT per Q0 dikali 100. Lalu kita masukkan angkanya, maka akan menghasilkan 151,40017798887. Untuk kesimpulannya, angka indeks merupakan angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk perbandingan antara kegiatan yang sama. Dalam dua waktu yang berbeda, angka indeks dibagi menjadi dua, yaitu angka indeks tertimbang dan juga tidak tertimbang. Mungkin hanya segini yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.